Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini aku mau bacain cerita sholawat dari Mbak D. Mbak D di Majalengka. Kita langsung aja ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu karena ceritanya lumayan panjang banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TAI, saya mau cerita tentang sholawat. Perkenalkan, saya D dari Majalengka. Awal mula saya mulai tertarik buat cerita ketika Awal mula saya mulai tertarik buat cerita ketika saya lihat channelnya Mbak Melisa Arnelia, Ustadz Mukhlis Marshall, dan saya tertarik untuk bercerita sama TAI. Saya mau cerita tentang kejulidan saya teh. Maaf ya teman-teman, bukan niat saya buka aib diri sendiri. Buka aib diri saya sendiri. Tapi niat saya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Awalnya, saya tanpa sengaja mendengarkan tausiah tentang orang yang pelit, penyakit hati, dan kenapa ketika pembahasan saya merasa bahwa kejelekan itu ada pada diri saya. Ketika ada orang nitip sayur ke pasar, saya lebihkan harga 2.000, kadang 5.000. Saya pikir nggak apa-apa, toh nggak ada uang bensinnya. Saya selalu emosi bila saudara saya nasehatin saya. Padahal kalau dipikir ulang, memang betul begitu adanya saya. Tanpa saya sadari, saya sering marah-marah pada suami dan anak atas pelampiasan kekesalan saya. Membeli hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, padahal kalau dipikir makanan di rumah pun masih ada. Merasa ada yang salah sama diri saya hingga tanpa sadar lewat channel Mbak Mel, Mbak Tresnani, Mbak Desi Kunci Hidup, saya ikuti dan saya praktekkan. Mungkin ini akibat daripada tidak lancarnya rezeki saya teh. Tertahan oleh kejulidan, kebencian, rasa dili paling benar, ingin dimengerti tanpa mengerti hingga menyebabkan rezeki saya tersendat. Dan ketika saya mengingat kembali, ada satu hal di masa lalu saya yang kalau diingat membuat sakit dan rasa kesalnya itu muncul kembali. Perkataan saudara saya yang sangat menyakitkan. Ketika bertemu muka pun gak sudi saya untuk menegur. Bahkan menyapa pun saya ogah teh. Saking sakitnya hati saya. Lalu sedikit-sedikit saya perbaiki semuanya teh. Saya mulai berdamai, mulai memaafkan saudara saya dan diri saya sendiri. Terus bersolawat, sholat di awal waktu, sedekah subuh yang benar-benar real, hasil keringat saya sendiri dari melipat kertas. Awalnya butuh waktu memang teh, sehingga saya terbiasa dan sampai akhirnya saya bisa ikhlas memaafkan semuanya. Dan Masya Allah teh, 2 bulan berlalu tanpa saya sadari hasil dari keikhlasan saya dipercaya untuk memegang stok lipatan kertas. Ya Allah teh, awalnya gak percaya tapi ini nyata teh. Kebetulan ada tempat kosong di rumah untuk nyetok dan setiap bulannya saya dibayar untuk penitipan kertas tersebut teh. Alhamdulillah saya dapat gaji berpenghasilan sendiri. Kebesaran Allah itu nyata ketika hati ikhlas menerima semua. Maka Allah pun bukakan pintu rezeki dari keikhlasan dan kepasrahan kita. Ini yang saya alami dan rasakan. Sekarang saya sudah akur teh. Bila bertemu pun kami saling bertegur sapa. Semua terasa enteng, terasa mudah. Teman-teman bisa praktekkan ini seperti yang sudah saya lewati. Insya Allah rezeki kita lancar. Tinggalkan semua yang buruk. Jangan tergoda hanya karena uang 1.000 atau 2.000 yang tidak berkah. Tapi ketika kita bisa melewati setiap godaannya, insya Allah akan banyak keberkahan ketika kita bisa melewatinya. Saya dawamkan sholawat 5.000 sampai 1.000 kali setiap habis sholat. Istighfar 33 kali. Mungkin ini sholawat Jibril 500 sampai 1.000 kali setiap habis sholat. Istighfar 33 kali, munjat 11 kali, dan sholawat Jibril sambil aktivitas tanpa saya hitung. Yasin Waqiah setiap harinya di waktu yang tak tentu. Sekian dulu cerita saya teman-teman, semoga bermanfaat. Makasih banyak Teh Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat pelajaran dari cerita-cerita tentang sholawat, tentang perbaikan diri. Jadi dari kemarin alhamdulillah yang cerita tentang seputar sholawat itu kebanyakan tentang cerita tentang perbaikan diri. Dan alhamdulillah ketika memperbaiki diri, ketika mengkoreksi diri, itu hasilnya Masya Allah banget teman-teman. Jadi ini cerita di luar. Jadi aku tanya-tanya lagi teman-teman. Jadi ini maksudnya kertas apa? Jadi ternyata si mbaknya ini melipat kertas. Yang tadinya itu katanya dia dikirim per karung. Jadi ketika sudah satu karung dilipat, disetor, satu karung dilipat disetor. Dan alhamdulillah ketika dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sudah memaafkan kejadian di masa lalu, memaafkan unek-unek di masa lalu, memperbaiki diri, bersolawat sebanyak-banyaknya, sholat di awal waktu, ternyata banyak rezeki yang tidak disangka-sangka teman-teman. Banyak banget rezeki yang berdatangan, dan salah satunya rezekinya itu adalah jadi dia itu dipercaya untuk memegang lipatan kertasnya itu, ternyata ditampung di rumahnya dia. Dan kebetulan rumahnya itu ada tempat yang kosong. Jadi bisa nampung banyak. Jadi orang-orang tuh ngambilnya ke rumahnya dia. Jadi di stoknya di rumah dia. Dan Masya Allahnya itu tuh ternyata kayak ibaratnya dikontrak gitu. Ngontrak ibaratnya gitu, naruh stok barangnya di situ. Jadi dia tuh punya penghasilan dari situ teman-teman. Dari ngelipat juga iya, dari menghasilkan dari sewa tempat ibaratnya gitu, sewa tempat juga iya, kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ditanya-tanya kemarin sempat ngobrol. Jadi penghasilan dari sewa tempatnya itu per bulannya itu 500 ribu teman-teman per bulan. Dan alhamdulillah nggak tahu sampai kapan. Ditambah lagi dia juga dapat penghasilan dari dia ngelipat kertas itu. Jadi dia ngelipatnya bebas teman-teman katanya, sambil kalau pagi bisa bebenah dulu sambil ngurusin anak sama suaminya dulu. Nah kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa belum sholawatnya udah banyak tapi kok belum diijabah, mungkin salah satunya ini teman-teman. Ini bisa jadi salah satu penyebab belum terkabulnya doa. Salah satunya apa Teh Ai? Ya ini tadi, dari kemarin kan banyak yang perbaikan diri. Nah, kita ingat-ingat lagi. Ada nggak unek-unek kita di waktu dulu yang mungkin belum tersampaikan, belum selesai ibaratnya. Masalahnya tuh belum kelar teman-teman. Jadi masih diungkit tiap ketemu orangnya, masih ada rasa kesel, masih ada rasa benci, masih ada rasa gedek. Itu persoalan yang belum kelar. Nah itu harus dikelarin dulu teman-teman. Karena ketika kita masih menyimpan rasa unek-unek di masa lalu, sampai masih ke bawah sampai sekarang, itu juga adalah salah satu penghalang rezeki teman-teman. Beneran teman-teman, karena aku udah ngerasain sendiri. Ketika aku bisa berdamai sama keadaan, ya keadaan aku sekarang kayak gini, ya udah terima aja. Hari ini, sekarang ini keadaan kita kayak gini, kita terima aja. Kita terima, kita jalani. Kita maafkan diri kita sendiri. Karena aku juga jujur, ini yang aku praktekin, ini yang aku lakuin. Karena dulu aku juga sama teman-teman, julid. Itu aku dulu, julid teman-teman. Nggak bisa kalau misalkan ada orang ngomong apa, iya, tapi hatinya gede. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang segala sesuatu hal yang baik aku ambil. Dan kalau memang itu hal buruk, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu, oh iya ini baik, oh iya ini buruk, oh iya ini bisa kita lanjut, ini kita lakuin. Tapi kalau memang buruk, ya udah teman-teman, nggak usah kita lanjutin. Ibaratnya kayak gitu. Dan kita tuh belajar menerima apapun yang terjadi ke kehidupan kita.
Ini yang udah aku praktekin teman-teman. Alhamdulillah kita tuh jadi kayak dikasih petunjuk semakin perbaikan diri plus sholawat. Beneran teman-teman. Ini aku udah alami. Dan alhamdulillah hasilnya itu Masya Allah banget. Rezeki itu banyak. Dan ingat teman-teman, rezeki itu bukan selalu tentang uang. Karena kebanyakan di sini orang-orang itu selalu mematokkan rezeki itu selalu tentang uang, uang, uang. Padahal rezeki punya tetangga baik, saudara baik, anak soleh-soleha itu tuh rezeki. Dan yang paling utama, teman-teman, di sini ada ya yang nanya, ada beberapa orang, teh, aku istriku itu selingkuh gitu ibaratnya. Aku punya istri ada orang ketiga, jadi istrinya itu sekarang udah sama orang lain, udah berpisah, tapi si bapaknya ini tuh kukuh pengen balik lagi, mau disolawatin. Nah kayak gini teman-teman, kalau misalkan kita nyolawatin orang buat balik lagi ke kita, itu mungkin bisa jadi orangnya itu balik lagi ke kita. Tapi kalau misalkan orang itu balik lagi ke kita, itu bisa jadi setelah nanti dia balik lagi ke kita, justru dia malah akan menyakiti hati kita lebih dalam. Makanya Allah tunjukkan, oh mungkin ya sudah, harusnya kita ikhlas nerima, udah nggak apa-apa, kita sholawatin aja, sholawatin tapi mintanya lain, mintanya kayak gini teman-teman. Ya udah ya Allah, nggak apa-apa, kalau memang ini yang terbaik, kuatkan hatiku, ikhlaskan. Jadi bukan disolawatin minta buat si istrinya balik lagi, jangan. Karena kalau memang disolawatin misalkan minta yang terbaik buat balik lagi, ya mungkin bisa balik lagi, tapi takutnya kata Allah kemarin udah aku tunjukin, dia udah sama orang lain tapi diminta lagi, ya udah sekarang terima karena ini yang kamu mau. Makanya teman-teman, minta itu yang terbaik. Karena segala sesuatu hal yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk diri kita. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Segala sesuatu hal yang kita benci itu bisa jadi yang terbaik untuk diri kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi minta ke Allah itu minta yang terbaik. Selalu minta yang terbaik. Jangan minta yang kukuh, ya Allah aku pengen jodohku itu dia, ya Allah aku pengen dia tuh balik lagi, tapi ternyata itu bukan yang terbaik menurut Allah, tapi kitanya kukuh, dan ternyata pas balik lagi dianya misalkan kayak gitu lagi, nyakitin hati kita lagi. Harusnya kita tuh lebih udah sadar aja, dari situ kita udah harus sangat-sangat sadar. Kayak gitu teman-teman. Ayo teman-teman yang punya masalah apapun, mau itu masalah jodoh, mau itu masalah amanah-amanah yang belum terlunaskan, mau itu masalah keluarga, disolawatin aja. Terus kita ikuti alurnya, kita lewati setiap ujiannya. Ujiannya banyak, misalkan ujian banyak amanah yang belum terlunaskan, sampai kita nggak punya uang sama sekali. Udah nggak apa-apa teman-teman, disolawatin aja, karena aku juga udah ngalamin yang namanya nggak punya uang, yang namanya nggak punya makanan, udah disolawatin aja. Ketika kita bersolawat, Allah tolong. Entah itu lewat tetangga yang tiba-tiba ngasih makanan, tiba-tiba ada saudara datang ngasih makanan, tiba-tiba ada saudara datang ngasih uang, itu rezeki. Itu untuk hari itu, dan misalkan iya teh ai tapi besoknya gimana lagi, disolawatin lagi. Disolawatin lagi. Aku punya amanah banyak teh ai, gimana? Aku sampai nggak punya beras, aku nggak beli beras, gimana teh ai, disolawatin. Udah nggak apa-apa, kita terima hari ini kita kayak gini, nggak punya makanan nggak apa-apa, itu nggak akan berlangsung sampai berbulan-bulan, nggak akan, pasti setiap hari itu Allah tolong. Entah itu ada tetangga yang tiba-tiba ngasih makanan datang ke kita, nih ada rezeki, nih aku lagi punya rezeki lebih, nih aku ada uang lebih, pakai aja. Kita kan nggak ada yang tahu teman-teman. Ikhtiar langitnya sholawatan, ikhtiar buminya kita bisa kerja apa aja, kayak gitu teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak De kalau aku neranginnya misalkan kurang detail atau misalkan kurang penyampaiannya. Aku mohon maaf ya Mbak De. Buat teman-teman semua yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channelnya Teh Ai ini, karena tanpa dukungan kalian apalah arti channel Teh Ai ini. Makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.